ila an qal khasaisuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma hiya khasaisuhu qad imtaza nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril anbiya bi khasaisa katsiratin minha kaunuhu khatamal anbiya'i war rusul fala nabiyya ba'dahu wala rasul. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ana Muhammadun an-nabiyyul ummi la nabiyya ba'di utitu jawami'al kalimi wa khawatimah. Wa minha tafdiluhu 'ala al-anbiya' wal mursalin wal khalaiq ajma'in. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق الأرض عنه ولا فخر وفي رواية أخرى وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر إلى آخر ما قال. Kita masuk setelah bahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tentang bapak ibunya Nabi udah kita bahas panjang lebar. Sekarang masuk pembahasan tentang keistimewaan, khasais, tipologi, keistimewaannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah SAW itu dikasih banyak keistimewaan. Jangankan Rasulullah, umatnya aja banyak dikasih keistimewaan. Sampai-sampai Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani alaihi rahmatullah itu sampai-sampai punya satu kitab khusus, tebal kitabnya, lebih dari 200 halaman. Itu cuma bahas tentang khasaisul ummatil Muhammadiyah, keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi aja keistimewaannya banyak, apalagi Nabinya, saudara. Nah, ini sebagian kecil yang disebutkan di sini. Kalau mau dengar lebih banyak lagi bisa baca di kitab-kitab Syama'il. Di Syama'ilnya Imam At-Tirmidzi, di Syama'ilnya Imam An-Nabhani, begitu juga di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa dari Imam Qadhi Iyad Al-Maliki dan seterusnya. Itu bisa baca di kitab-kitab tersebut dan banyak sudah diterjemahkan rata-rata. Ini sebagian aja di sini disebutkan. Di antaranya keistimewaan Nabi yang enggak dimiliki oleh nabi-nabi lainnya, kaunuhu khatimal anbiya'i war rusul. Fala nabiyya ba'dahu wala rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi dan para rasul. Fala nabiyya ba'dahu, maka enggak ada nabi lagi setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wala Rasul, dan juga nggak ada Rasul setelah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi udah masa kenabian itu selesai dengan wafatnya Rasulullah. Nggak ada lagi tuh diutus nabi-nabi baru, nggak ada. Rasul juga nggak ada. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Udah berkali-kali saya jelaskan. Ya, kalau Nabi insanun dzakarun hurun uhiya ilaihi wa lam yu'mar bitabligh. Uhiya ilaihi bisyar'i wa lam yu'mar bitabligh. Tapi kalau Rasul insanun dzakarun hurrun ya uhiya ilaihi wa umira bitablighihi. Ya, kalau nabi itu orang yang dapat wahyu dari Allah Ta'ala tapi nggak diperintahkan untuk menyampaikan, itu namanya nabi. Jumlahnya banyak, nggak terhingga. Ada ulama yang mengatakan jumlah nabi 124.000 seluruh jumlah nabi. Tapi menurut Al-Imam Al-Baijuri dalam Syarah Jawharatut Tauhid itu menjelaskan ya yang paling benar, nggak ada yang tahu pasti berapa jumlah para Nabi Bani Israel tuh banyak banget tuh. Nabi Daniel, Nabi apa segala macam, namanya macam-macam. Itu nabi-nabi banyak. Nah, Rasul jumlahnya juga bukan hanya 25, hanya saja yang wajib kita imani secara rinci adalah 25. Rasul itu bedanya sama Nabi apa? Kalau Rasul juga orang yang dapat wahyu dari Allah Ta'ala, seorang laki-laki merdeka yang dapat wahyu, tapi Allah perintahkan buat menyampaikan. Jadi nggak boleh wahyunya disimpan sendiri, harus disampaikan kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Sama-sama dapat wahyu. Nabi dan Rasul sama-sama dapat wahyu. Sama-sama laki-laki, nggak ada Nabi perempuan. Menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang membedakan kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Yang wajib kita apa? Rasul 25. Penutup dari semua Nabi. Penutup dari semua Rasul.
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, ana Muhammadun nabiyul ummi la nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, akulah Muhammad, nabi yang ummi, tidak ada nabi setelah aku. Akhir udah, khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk usuluddin, termasuk perkara-perkara yang pokok dalam agama. Di Al-Quran juga disebut khatamun nabiyyin, disebutkan ini termasuk perkara pokok dalam agama, mujma' alaih, ma'lum minad din bid darurah, termasuk perkara yang disepakati, yang nggak boleh ada satupun umat Islam yang beda dari ini. Nah, makanya kalau ada orang yang meyakini ada Rasul lagi setelah Rasulullah SAW, ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, hukumnya kufur, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Itulah sebabnya para ulama mengatakan Ahmadiyah, Qadianiyah. Kalau di Indonesia dikenalnya Ahmadiyah. Kalau di Timur Tengah ulama-ulama lebih sering nyebutnya Qadianiyah. Nah, itu Ahmadiyah, Qadianiyah ngerasa punya Nabi baru, namanya Mirza Ghulam Ahmad, yang matinya lagi cepirit di atas WC. Nabi matinya cepirit di atas WC, dihinakan sama Allah Ta'ala. Kafir apa enggak? Kafir. Mengaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Mengaku ada Nabi Muhammad setelah ada Nabi setelah Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Kayak belum lama tuh di Gunung Bunder, dekat Ar-Raudah Gunung Bunder. Ada Nabi, orang ngaku Nabi namanya Ahmad Musaddek. Udah hafal, jangan-jangan ada yang ngikutin. Ahmad Musaddek, 40 hari katanya. Saya barusan baca di Tempo searching. Kenapa dia ngaku Nabi? Karena dia betapa di Gunung Bunder 40 hari. Habis itu dapat wangsit, ngaku jadi Nabi. Waduh, saya bingung nih, 40 hari di Gunung Bunder jadi Nabi. Bagaimana santri yang disuruh tinggal di Gunung Bunder tuh? Mesti dicek-cek apa Padi, kalau ada yang jadi Nabi kabarin FPI. 40 hari jadi Nabi. Insya Allah aman kalau udah di Asum Habib Mahdi, aman. La ilaha illallah. Jadi nggak ada Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Wa minha, di antara keistimewaan Nabi besar Muhammad, yang sholawat dikit. Biasanya Syababul Khair semangat sholawat. Ada Arus Salihin semangat sholawat. Biasanya Nabi besar Muhammad tafdiluhu ala al-anbiya wal mursalin wal khalaiq ajma'in. Allah Ta'ala ya mengungguli, memuliakan Nabi besar Muhammad SAW di atas para nabi, di atas para rasul, dan di atas khalaik, seluruh makhluk, mau manusia, mau malaikat, mau jin. Yang paling afdal, paling mulia dari semua makhluk yang ada, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, yang paling afdal adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Yang ngomong begitu Nabi sendiri. Jadi kita tahu informasi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mulia. Informasi itu datangnya dari Rasulullah sendiri. Kalau Rasulullah yang nyampaikan, percaya apa kagak? Kalau orang lain ngebanggain dirinya, antara percaya sama nggak percaya ada kita. Tapi kalau Rasulullah ngebanggain dirinya, menyatakan demikian, Rasulullah itu ngomong nggak dari hawa nafsu, nggak dari pikiran, tapi yang Nabi sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau bicara bukan dari hawa nafsunya, bukan dari pikirannya, bukan dari hasil bacaannya. Makanya tadi disebutin an-nabiyul ummi. Tadi disebut an-nabiyul ummi. Apa artinya ummi? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sallallahu alaihi wasallam. Lo ada yang bertanya, Habib kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Saya mau tanya nih, jawab yang kompak. Jamaah Darus Salihin. Kalau kita nih orang biasa, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bagi kita tuh kekurangan atau bukan? Nggak usah takut-takut, jawab. Kekurangan atau bukan? Bagi kita kekurangan. Tapi bagi Nabi Muhammad itu justru kelebihan. Loh kok bisa nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu kelebihan? Iya. Itu memvalidasi bahwasanya apa yang Nabi Muhammad sampaikan bukan hasil belajar, bukan hasil bacaan. Nabi Muhammad nyampein Al-Quran 30 juz dengan sastra yang begitu dalam, yang orang paling jago sastranya di kalangan Arab pun nggak bisa mendatangkan seperti Al-Quran.
Itu menunjukkan itu wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, orang bakal bilang, oh itu hasil bacaannya Muhammad, karangan dia. Kalau Nabi Muhammad bisa nulis, mereka akan bilang, oh itu Al-Quran Muhammad yang tulis, hasil karyanya. Tapi Allah sengaja utus Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis, untuk membuktikan Nabi Muhammad mendatangkan Al-Quran 30 juz, menyampaikan kepada umatnya, bukan hasil pikiran Nabi, bukan hasil belajar Nabi, bukan hasil mutalaah Nabi, bukan hasil bacaan Nabi, tapi itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas sebenarnya. Jadi kalau begitu, nggak bisa baca, nggak bisa nulisnya Nabi, itu kelebihan atau bukan? Kelebihan dan keharusan. Kelebihan dan keharusan. Kata Sidi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Allah Maha tahu. Iktadat hikmatullah. Hikmah dari Allah Ta'ala, Allah Maha tahu. Andai kata Nabi Muhammad bisa baca, bisa nulis, ya orang beriman mungkin akan tetap beriman. Tapi itu akan jadi celah bagi orang-orang orientalis dan orang-orang musyrikin untuk menuduh Nabi Muhammad itu dapat dari orang lain. Allah tutup itu celah. Sebelum manusia kepikiran untuk membuat celah seperti itu, Allah tutup itu celah. Allah bikin Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Berarti apa? Yang Nabi Muhammad sampaikan itu Al-Quran, termasuk hadis-hadisnya Nabi, bukan dari hasil belajar Nabi, bukan dari hasil mutalaah Nabi, bukan dari hasil bacaan Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tapi itu murni wahyu dari Allah Subhanahu. Sekali lagi jawab yang kompak. Berarti nggak bisa baca, nggak bisa nulisnya Nabi, itu kelebihan atau bukan? Keistimewaan atau bukan? Kesempurnaan atau bukan? Itu yang disebut Nabiyil Ummi. Jelas kagak? Jadi besok-besok kalau dengar sholawat An-Nabiyil Ummi wa ala alih, An-Nabiyil Ummi, gak usah bingung. Nabiyil Ummi itu artinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Di sini disebutkan, jadi Nabi Muhammad ini adalah Rasul yang paling afdal, Nabi yang paling mulia. Dari mana Habib tahunya? Rasulullah sendiri yang mengatakan. Dan Rasulullah kalau ngomong tuh pasti dari wahyu. Apa kata Rasulullah? Ana sayyidu waladi Adam ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Kata Rasulullah SAW, aku adalah pemimpin anak cucu Adam nanti di hari kiamat. Shallu ala Rasulillah. Jadi kalau bahasa guru saya Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas, masa-masa kenabian lain tuh masa-masa kejayaan, masa-masa kerennya kenabian lain selesai dengan datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi Muhammad datang, khalas, Nabi Muhammad memimpin dari semua umatnya. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat. Wala fakhr. Wala fakhr itu artinya aku ngomong begini bukan buat bangga-banggaan. Itu artinya wala fakhr. Aku ngomong begini bukan buat bangga-banggaan, tapi ngomong gini karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bentuk Nabi Muhammad nyampaikan anugerah Allah, disampaikan. Wala fakhr, kata Nabi. Wa biyadi liwaul hamdi wala fakhr. Nanti di hari kiamat tuh ada bendera namanya bendera Hamd. Itu bendera luar biasa. Itu panji yang akan dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa biyadi liwaul hamd wala fakhr. Kata Nabi, nanti liwaul hamd, bendera hamd, bendera pujian untuk Allah. Di hari kiamat ketika miliaran orang berbaris di padang mahsyar, aku yang pegang panji tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salawatnya kurang sedap nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwa illa tahta liwa'i. Kata Nabi Muhammad, di hari itu tidak ada satu nabi pun yang katanya jumlahnya lebih dari 100.000. Tidak ada satu rasul pun yang katanya jumlahnya lebih dari 100 orang. Tidak ada satu pun nabi atau rasul kecuali mereka ada di bawah panjiku, panjinya Rasulullah. Nabi yang mimpin tuh. Mudah-mudahan kita termasuk di bawah panji itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ana awwalu man tanshaqqa al-ardu anhu wala fakhr, dan aku adalah orang pertama ya yang mana bumi terbelah untukku wala fakhr, dan bukan aku mengatakan ini bukan untuk bangga-banggaan. Shallu ala Rasulillah. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Tirmidzi disebutkan Nabi dengan tegas, ana akramul awwalin wal akhirin ala Allah wala fakhr. Kata Rasulullah, aku adalah makhluk yang paling mulia
di sisi Allah, baik yang udah lampau atau yang akan datang. Kata Nabi Muhammad, akulah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, baik yang telah lampau atau yang akan datang. Aku ngomong ini bukan bangga-banggaan, kata Nabi Muhammad, tapi bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kira-kira jelas apa kagak? Ada pertanyaan, Beb. Kok antum bilang Nabi Muhammad Nabi paling mulia? Di dalam Al-Quran kan disebutin la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Yang baru ngaji Quran nih, lihat terjemahan gimana sih Habib Hanif nih. Katanya Allah dalam Al-Quran mengatakan kami tidak membeda-bedakan salah satu orang pun dari rasul-rasulnya. Itu kan apa namanya, amanar rasul bima unzila ilaihim rabbihim kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Lagi hikayat tentang omongan mereka orang-orang beriman. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul yang ada. Kok dibilang Nabi Muhammad paling mulia? Katanya nggak dibeda-bedain dalam Al-Quran. Ayo, siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa yang bisa jawab? Tapi di ayat lain ada ayat lagi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kata Allah Ta'ala, nih ayat Al-Quran juga nih. Kata Allah Ta'ala, rasul-rasul itu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami istimewakan yang satu dari yang lainnya. Waduh, Beb, gimana nih, Beb? Ada satu ayat yang bilang antara rasul nggak dibeda-bedakan, tapi satu ayat lain mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ngartiinnya bagaimana tuh? Yang benar yang mana nih? Sama-sama ayat Al-Quran. Ayo, yang mana yang benar? Siapa yang tahu? Dua-duanya benar. Cuman cara mahamin yang berbeda. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya betul, memang Allah Ta'ala memuliakan Nabi satu sama lainnya. Rasulullah SAW paling mulia. Setelah Rasulullah baru Nabi-Nabi ulul azmi. Setelah Nabi-Nabi ulul azmi baru Nabi yang 25. Setelah itu baru Rasul yang lain. Rasul baru para Nabi yang lain. Berarti ada yang lebih mulia nggak? Ada. Sesuai nggak dengan ayat ini? Sesuai. Nabi Muhammad juga mengatakan demikian. Terus yang tadi bagaimana? Tilkar la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kata Al-Quran, kami tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul. Tidak membedakan dalam iman. Tidak membedakan dalam iman nama satu rasul bukan berarti nggak iman nama yang lain. Kalau iman sama semuanya. Jangan dibeda-bedain. Sama yang ini mau beriman, sama yang itu kagak mau beriman. Kayak orang Yahudi. Mentang-mentang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bukan dari golongan. Jadi kagak mau terima. Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sebelum Nabi Muhammad diutus, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Orang-orang Yahudi itu kalau lagi perang minta sama Allah tawassul dengan berkat Nabi yang nanti akan kau utus ya Allah di akhir zaman. Giliran Nabi Muhammadnya diutus, dia kufur sama Nabi Muhammad. Itu namanya yufarriqu itu namanya yufarriq ahadim min rusul. Yang sebagian diimanin, yang sebagian lagi dikufurin. Orang-orang Yahudi begitu. Waktu Aus dan Khazraj jadi teman mereka bilang nanti akan diutus Nabi di akhir zaman. Kalau Nabi itu datang kami akan gabung. Itu orang Yahudi ngomong begitu. Giliran Nabi Muhammadnya diutus, Aus Khazraj gabung, merekanya kufur sama Nabi. Itu namanya dia membeda-bedakan dalam iman. Pilih-pilih sama Rasul berimannya. Al-Quran mengatakan orang Islam nggak begitu. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Itu la nufarriqu baina ahadin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana amana ar-rasulu bima unzila ilaihim min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Nah, itu orang beriman tuh nggak beda-bedain. Makanya orang Islam nih sebenarnya paling luar biasa. Ya, orang-orang Islam paling luar biasa. Orang Islam itu menghargai semua nabi, semua rasul. Ya, orang-orang yang Nasrani misalkan, dia menghargai Nabi Isa, bahkan sampai berlebih, sampai mentuhankan. Tapi sama Nabi Muhammad mereka kufur nggak? Kufur. Orang Yahudi juga demikian, dia menghormati Nabi-Nabi bin Israel, sebagian dihormati sama dia. Tapi sama Nabi Muhammad kufur nggak? Kufur. Kita orang Islam, kita mengatakan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita juga wajib mengimani Nabi Allah Isa sebagai Nabi. Wajib nggak Nabi Allah Isa sebagai Nabi?
Wajib. Orang yang mengatakan Nabi Isa bukan Nabi, kafir. Kita juga wajib meyakini Nabi Allah Musa sebagai Nabi. Kita juga wajib meyakini Nabi Allah Daud sebagai Nabi dan Rasul. Jadi orang Islam ini paling luar biasa. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Soal iman, nggak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul lainnya. Semuanya diimani. Cuman kita meyakini yang paling afdal, yang paling mulia, dan penutup para Nabi adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Insya Allah. Kemudian wa minha, di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umum risalatihi sallallahu alaihi wasallam ila al-jinni wal insi wal arabi wal ajam. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Ya, termasuk keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kerasulannya itu sifatnya general, global, mencakup seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia. Nabi Muhammad itu juga diutus kepada jin, diutus kepada semuanya. Mau Arab, mau bukan Arab, Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua, semesta alam. Nggak dibeda-bedain, semuanya. Nabi Muhammad itu for all, untuk semua. Beda sama nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain tuh banyak yang diutus hanya untuk kaumnya doang. Ada yang diutus hanya buat Bani Israel doang, untuk kaumnya aja. Nabi Muhammad enggak. Lil alamin, untuk semesta alam. Mau yang Arab, mau yang Ajam, mau yang putih, mau yang hitam, mau yang belok, mau yang sipit, saudara, mau yang semuanya. Sama, apapun bahasanya. Mereka adalah target dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan dalam hadis, qala Rasulullah u'titu khamsan lam yutahunna ahadun qabli. Kata Rasulullah, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan oleh nabi-nabi siapapun sebelumnya. Ada 5 hal keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi, ini nggak diberikan kepada nabi-nabi siapapun sebelumnya. Apa di antaranya? 1, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Rasulullah itu Allah menangkan dengan cara menanamkan rasa takut di hati musuh dari jarak sebulan sebelum ketemu. Jadi Nabi Muhammad ini mau perang nih, kalau mau perang sama satu golongan, itu Allah bikin sebulan sebelum ketemu pasukan Nabi, itu udah ketakutan duluan mereka, saudara. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ketemunya masih sebulan lagi, tapi mereka udah gemeter duluan. Musuh udah ketakutan duluan, udah jiper duluan. Itu salah satu keistimewaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ini yang kedua, kata Nabi, di antara keistimewaan aku yang diberikan kepadaku, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bagiku yang namanya bumi itu tempat sujud, mau dimanapun. Wa tahura, dan yang namanya tanah itu bisa buat bersuci, buat tayammum. Bisa dipakai buat bersuci. Itu keistimewaan umat Rasulullah SAW itu, yang gak dikasih ke umat-umat sebelumnya. Makanya kata Nabi, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun di antara umatku yang kedapatan waktu sholat dimanapun dia berada. Dia mau di masjid, mau di luar masjid, mau di jalanan, mau di kebun, mau di tanah, boleh. Mau di air juga boleh, asal bisa ngapang. Asal bisa ngawang, bisa ngambang boleh, kalau nggak bisa jangan. Dimanapun, nggak harus di atas sejadah, nggak harus di atas ubin. Mau sholat di tanah boleh, mana Nabi SAW. Nabi yang langsung ngomong. Dimanapun, kata Nabi, itu termasuk keistimewaan umatnya Nabi. Makanya ini kalau yang paham hadis ini harusnya nggak perlu was-was. Kadang-kadang kita was-was nih, mau sholat suci nggak di tempatnya. Kaidahnya Nabi bilang, dimanapun kalian kedapatan waktu sholat. Karena tanah itu Allah jadikan untuk umatku tempat sholat dimanapun. Jadi nggak perlu was-was, nggak perlu kepikiran ini suci nggak di tempat. Kaidahnya begini, hukum asalnya adalah suci. Selama ente nggak ngelihat najis berarti suci. Jadi nggak perlu was-was, nggak perlu ketakutan. Jadi bukan dibalik, bukan selama ente nggak yakin suci berarti itu najis, itu salah. Itu yang bikin was-was. Enggak, kaidahnya dibalik. Selama ente nggak ngelihat najis berarti suci. Ente di tengah jalan kejebak macet, misalkan, bener-bener stuck nih, nggak berhenti, nggak bergerak sama sekali, karena tutup buka misalkan. Ini belum sholat, ente mau sholat di aspal, boleh apa nggak? Boleh. Beb takut najis. Ente lihat najis nggak?
Nggak ada. Kalau nggak ngeliat najis berarti suci. Itu hukumnya. Jelas atau tidak? Paham? Karena Nabi yang bilang, Allah jadikan untuk umatku tanah ini jadi tempat sholat, tempat sujud. Nah, jadi jangan dibalik. Kadang-kadang orang kewas-wasan kelebihan. Zaman Nabi SAW tuh nggak pakai sejadah sholat. Langsung di tanah. Masjid Nabi langsung tanah. Ubinnya tanah langsung. Baru-baru aja nih orang pakai sejadah, pakai segala macam. La ilaha illallah. Ya, jadi kaidahnya jangan dibalik. Kemudian di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi, wa halat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin min qabli, dan Allah halalkan bagiku al-ghanaim, rampasan perang. Wa lam tuhalla li ahadin min qabli, dan itu tidak dihalalkan kepada salah satu orang pun sebelum aku. Jadi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh kalau perang, ya umatnya Nabi kalau perang, rampasan perangnya boleh diambil. Ada cara pembagiannya namanya khumus. Nanti ada khumusul khumus, ada namanya khumus, itu di Al-Quran diatur cara pembagiannya. Ya, di dalam fikih diatur secara rinci cara pembagiannya, khumus. Itu boleh umatnya Nabi. Umat-umat dulu perang nggak boleh diambil rampasan perangnya, nggak boleh. Kemudian wa u'titu syafa'ah, dan kata Nabi Muhammad, aku diberikan syafaat. Shallu ala Rasulillah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi. Wa kana an-nabiyyu yab'atsu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Nah nih kata Nabi, keistimewaan yang kelima yang Allah berikan kepadaku, yang Allah nggak berikan kepada siapapun sebelumku. Nabi-nabi lain, kata beliau, yub'atsu ila qaumihi khassah, hanya diutus kepada kaumnya saja, kelompoknya saja. Wa bu'itsu ila nasi 'ammah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Shallu ala Rasulillah. Mau yang orang Eropa, mau yang Cina, mau yang Afrika, mau yang Indonesia, mereka semua adalah target dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saudara, Islam ini nggak bisa dikotak-kotakin. Ya, Islam Eropa, Islam Cina, Islam Jepang, Islam Nusantara nggak bisa. Karena Nabi Muhammad itu ittasif bil alamiyah. Nabi Muhammad itu agamanya agama yang global, mencakup seluruh dunia. Jangan dikotak-kotakin, jangan dipersempit. Syariatnya Nabi syariatun alamiyah, syariat yang sifatnya global, mendunia. Bukan hanya untuk satu regional aja, bukan satu wilayah aja. Maka jangan dipersempit cakupan Islam jadi satu wilayah. Nah, nanti kalau di sini bikin Islam Nusantara, akhirnya di India bikin Islam kucu-kucu hotahe. Nah, nanti di Inggris bikin Islam lain lagi, Islam apa? Macam-macam nanti. Ntar di Amerika bikin Islam lain lagi. Dan seterusnya nggak bisa. Syariat Islam itu tattasif bil alamiyah. Syariat Islam itu syariat yang sifatnya global, mencakup seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad bilang, bu'itsu ilan nasi 'ammah, aku diutus kepada seluruh manusia. Dan juga yang terpenting, kadang-kadang ada orang yang mulutnya kagak disekolahin, kadang-kadang dia ngomong begini, oh Islam itu agama pendatang, hormati dong agama pribumi, apa animisme dan lain sebagainya. Misalkan dia ngomong begitu, hormati dong apa Hindu atau Buddha dan lain sebagainya. Islam itu agama pendatang. Ada orang yang ngomong seperti itu buat mecah belah, ngerusak kebinekaan kita. Kata siapa? Islam itu bukan agama pendatang. Islam agama Allah yang diutus melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam. Berarti dimanapun Islam datang, di situ Islam jadi pribumi. Kenapa? Karena bumi ini milik siapa? Jawab yang kompak, milik siapa? Bumi milik siapa? Berarti dimanapun ada Islam, di situ dia jadi karena bumi-buminya Allah. Bisa-bisanya itu bilang Islam mendatang. Kita manusia yang pendatang, migrasi dari sana dari sini. Cuman beda-beda aja tahun migrasinya, ada yang belakangan, abadnya ada yang duluan. Nah, kalau Islam, enggak, Islam dimanapun dia berpijak di bumi karena dia agamanya Allah. Allah yang punya bumi. Maka dimanapun Islam berpijak, dia menjadi agama pribumi, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Waminha, dan diantaranya kata Sayyidil Habib Zain bin Sumait, di antara keistimewaan Rasulullah tadi, selain Nabi penutup para Nabi, Nabi yang paling mulia, begitu juga kerasulannya sifatnya global, universal ke seluruh dunia. Yang keempat, keistimewaan Nabi, Allah ja'ala ummatahu khairal umam, Allah menjadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairal umam, adalah sebaik-baiknya umat. Wa nasakha bi syari'atihi jami' asy-syara'i', syariat-syariat yang berlaku di rasul-rasul terdahulu itu dihapus dengan datangnya syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad datang, yang berlaku hukumnya Rasulullah. Hukum-hukum sebelumnya nggak berlaku. Cuman memang nanti pada prakteknya ada yang tetap sama antara syariat dulu sama syariat yang sekarang, ada yang dirubah.
Itu macam-macam nanti. Itu ada pembahasannya sendiri di usul fikih tentang asy-syara'i' al-qadimah. Tapi yang jelas, begitu syariat Nabi Muhammad datang, maka syariat-syariat Nabi yang dulu sudah tidak berlaku lagi, habis masa berlakunya. Selesai, di-upgrade, di-update dengan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kita ini Allah jadikan umat terbaik berkatnya Rasulullah. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Ya, karena berkat Rasulullah kita menjadi sebaik-baiknya umat. Karena Nabi adalah Rasul terbaik, maka kita menjadi umat yang terbaik. Alhamdulillah. Makanya nggak bisa kalau ada orang ngaku ya agama yang benar tapi nggak mau ngikut Rasulullah, nggak bisa tuh. Walaupun dia ngeklaim ngaku ikut nabi-nabi sebelumnya tapi nggak ngakuin Rasulullah, nggak bisa, nggak diterima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang ngikutin agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, dan nggak akan diterima dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jelas atau tidak? Ya, emang Islam nggak maksa. Islam itu nggak maksa, la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Cuman lihat ayat yang lain dong. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Faman yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal. Islam itu nggak maksa. Nggak bisa orang masuk Islam dengan cara dipaksa, nggak bisa. Ente mau masuk Islam, nggak masuk Islam terserah. Cuman siap-siap. Kalau nggak masuk Islam ya siap-siap. Siap-siapnya apa? Fahuwa fil akhirati minal khasirin. Berarti itu udah siap nanggung rugi di akhirat nanti. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Islam tuh nggak maksa, bebas. Mau ikut agama aja apa aja bebas. Apalagi ditambahin bumbu pluralisme. Allah nggak ngelihat apa agamanya. Yang Allah lihat bagaimana perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Sekarang ditanamin begitu tuh. Jangan lihat agamanya. Nggak penting. Yang penting lihat bagaimana kontribusinya kepada sesama manusia, manfaatnya ke sesama manusia. Iya, memang Islam tuh nggak maksa, la ikraha fid din. Berarti sampai di situ baca ayatnya. Betul, emang Islam nggak maksa. Cuman kalau ente nggak milih Islam, bagi pandangan Islam konsekuensinya apa? Waman yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang ngikutin agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, Allah nggak bakal terima. Kalau Allah nggak terima, apa yang terjadi? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia rugi besok di akhirat. Jelas atau tidak? Faham? Sama kayak inian. Di surat Kahfi itu ada. Jadi kadang-kadang dipelintir juga sama orang liberal nih. Faman syaa faman syaa an yu'min wa man syaa an yakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihi suraduka ila akhir ayat. Kita lihat supaya enggak salah baca ayat. Kita kadang apal ayat tapi kalau pas lagi nginget-nginget di ceramah suka ngilang tiba-tiba. Faman syaa yu'min wa man syaa falyu'min. Nah. Ya. Nah, di Al-Qur'an diceritakan di surat Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Usbir nafsaka ala sallu ala Rasulillah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Nah, ya di Al-Quran diceritakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang pengen beriman kata Allah Ta'ala. Yang pengen kufur silahkan kufur. Ini jadi dalil tuh. Allah nggak maksa kok. Bebas, yang mau milih Islam, yang mau kafir silahkan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini dipelintir nih sama orang-orang pluralisme, dipelintir ini ayat. Iya benar, Allah emang mengatakan begitu, tapi lihat lanjutannya dong. Allah bilang, faman syaa falyu'min, yang pengen beriman. Faman syaa falyakfur, yang pengen kufur silahkan kufur.
Tapi lanjutannya apa kata Allah? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi kami siapkan untuk orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Ya, di ayat lain disebutkan bahwasanya yang zalim itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu. Inna syirka la zulmun azim. Ya, inna a'tadna lidh-dhalimin nara. Kami menyiapkan kata Allah untuk orang-orang zalim apa? Neraka. Sampai akhir ayat. Jadi Allah bilang begini, yang mau beriman, yang mau kufur, kufur. Tapi kalau yang kufur masuk neraka. Kalau analoginya orang tua, anaknya lagi mau sekolah nih, terus ini anak malas. Lu mau sekolah apa kagak lu? Ya udah terserah, lu mau sekolah, kagak. Cuman habis itu orang tuanya udah siapin rotan. Kalau nggak sekolah, dipukul. Berarti tuh nyuruh sekolah, apa yang ngasih kebebasan? Nyuruh sekolah. Cuman bahasanya, lu sekolah, kagak. Terserah lu mau sekolah, nggak sekolah. Kalau nggak sekolah udah disiapin rotan di sininya. Itu kan bahasa apa? Bahasa ancaman. Anak main PS mulu, bandel main PS mulu. Main PS sampai 25 jam sehari. Kagak rapi-rapi. Main terus tuh PS, lanjutin lu main tuh PS. Berarti tuh nyuruh lanjut, penyuruh berhenti. Lu lanjut, gua banting. Padahal lanjutin, katanya suruh lanjutin, begitu lanjutin dibanting. Analoginya begitu tuh, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman iman, yang mau kufur kufur. Tapi Allah lanjutin di ayat berikut, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi yang kufur, Anda udah siapin neraka. Bahasanya begitu. Berarti kita disuruh beriman. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi nggak bisa. Begitu Nabi Muhammad diutus, maka masa-masa yang lain udah nggak berlaku lagi. Semuanya diserahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Ini hadis riwayat Sahih Muslim. Ini pukulan telak buat penganut pluralisme. Nih dengerin nih, yang ngomong-ngomong semua agama masuk surga, dengerin baik-baik. Ini yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang semua agama masuk surga, yang penting dia berbuat baik. Tuhan gak lihat agamanya. Yang Tuhan lihat ada perbuatan baiknya. Nih, denger baik-baik nih ya. Silahkan benturkan omonganmu dengan omongan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yasma'u bi ahadun. Tidaklah ada satu orang yang mendengar tentang aku min hadhil ummah, dari umat ini. Yahudiyun wala nasraniyun, baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani. Kalau dia dengar tentang aku, diutusnya aku, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia enggak beriman dengan kerasulan yang aku bawa, illa kana min ashabin nar. Orang yang mati enggak beriman kepadaku, neraka tempatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang bilang semua agama masuk surga ngaco enggak? Jelas ya, yang ngomong mereka ngaco bukan saya, tapi Rasulullah SAW. Rasulullah tegasin, mau Yahudi, mau Nasrani, nggak beriman dengan apa yang aku bawa, neraka tempatnya. Itu kata Rasulullah. Ya, di dunia nggak dipaksa, silahkan. Nanti dikasih akal buat mikir. Mukjizat udah didatengin, baik mukjizat tertulis Al-Quran yang kekal atau mukjizat yang ada di zaman Rasulullah yang mutawatir yang sampai sekarang bukti-buktinya masih ada. Silahkan kau mikir. Ente mau beriman fadol, mau nggak beriman fadol. Cuman konsekuensinya kalau nggak beriman neraka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita sampai husnul khatimah.